Jangan-jangan nih likuiditas kita itu memang ini fenomenanya yang aku lihat makin terkonsentrate. Kalau makin terkonsentrate, makanya isu terkait kredibilitas dari free float dan lain-lain ini jadi lebih rentan muncul, Pak. Jadi muncul pertanyaan lah akhirnya. Rentan muncul. Jadinya kan kalau saya juga misalnya mungkin saya pakai company saya. Terus gara-gara likuiditas saya banyak yang lain-lain juga, teman-teman saya, saudara, adik. Nggak salah, nggak ada yang salah sama sekali. Nggak salah sama sekali, tapi itu menunjukkan sebenarnya likuiditas kita itu makin konsentrate, Pak. Itu yang sebenarnya aku bilang, ini yang harus, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kalau aku lihat ekonomi yang sehat, liquidity-nya itu nggak terkonsentrate. Kalau liquidity-nya itu nggak terkonsentrate, baru nanti aku lihat itu saham-saham yang beneran, yang fundamental itu bisa naik kencang. Emang menarik sekali ini. Kalau misalkan kita di rumah punya kolam ikan yang demikian besar, isinya ikannya juga banyak. Tapi kalau ikan yang airnya kotor, gimana cara ngeliatnya kan ya? Benar. Itu. Sama sih ya. Terus yang kejadian lagi beberapa ikan mendominasi. Itu mungkin mojoknya kemana gitu ya? Karena kalau market itu kita bicara teori free market dan lain-lain, market yang oke itu seharusnya tidak terlalu banyak dikuasai oleh segelintir pemain. Yang menguasai itu harus rame-rame, ada yang besar, ada yang kecil, pasti. Tapi tidak ada mendominasi. Besar tetap besar, besar bisa mempertahankan dia besar, tapi kecil bisa jadi challenger. Itu dia. Idealnya, menarik kalau berikutnya idealnya itu yang seperti apa nih, Mas Fahrul? Kalau kita bicara mengenai free float, kemudian transparansi yang mungkin ini diharapkan lah buat masyarakat juga akhirnya bisa jelas, bisa clear melihat pasar modal Indonesia begitu. Siapa yang menjadi investornya, kemudian nanti apakah dia benar-benar retail ataupun korporasi. Nah ini seperti apa sih idealnya begitu? Meskipun kita tahu tadi dari sisi jumlah free float-nya ditambah misalnya. Tapi yang ideal transparansi, kemudian free float yang sehat itu yang seperti apa? Kalau ini aku cerita ini aku kembali ke cerita aku soal konsentrasi likuiditas tadi ya Pak. Kalau zaman dulu ya Pak, zaman belum terkonsentrasi Pak. Likuiditas belum konsentrasi, yang beneran muncul dan harus lapor itu kalau above 5% kalau nggak salah ya. Iya, benar. Itu lapor, harus ada pergerakan, itu lapor. Kalau sekarang aku lihat ketika ini makin terkonsentrate, yang mana yang kayak saya ceritain tadi ya, ada banyak fenomena misalnya ya saya punya saham, terus saudara saya punya semuanya, karyawan saya dan lain-lain itu, aku lihat kita memang yang harus kita disclose itu menjadi lebih untuk membuat pasar lebih kelihatan fair ya. Ini gara-gara clear gitu ya. Ini clear dikarenakan tadi likuiditasnya makin terkonsentrasi, itu harus lebih kecil lagi. Mungkin sekarang kalau saya mungkin ya pergerakannya 0,5% atau 1% juga udah harus kita lihat. Kita mesti state ternyata ada satu entitas yang sampai 1%, sehingga itu nanti jadinya clear ini, jadinya ini bisa membuat data kita menjadi lebih kredibel, karena pasar saham itu yang paling penting itu kredibilitas Pak. Karena beberapa kali saya ngobrol dengan investor asing, banyak kita pengen masuk pasar saham Indonesia bagus, tapi kita kok ngerasa harganya aneh ya, banyak yang kita. Iya benar-benar. Itu ceritanya. Itu yang aku rasa harus kita kembalikan. Nah kalau bicara tadi kan melanjutkan pertanyaan dari Pras sendiri, kan kita menaikkan sejumlah dari free float dari 7,5% menjadi 15%. Kira-kira kalau kita bicara soal implementasi, berapa lama implementasinya bisa dilakukan oleh bursa efek atau mungkin regulator? Paling cepat 1 tahun Pak. Paling cepat 1 tahun? Paling cepat 1 tahun, karena seperti ini. Untuk ini kan kita butuh juga memproyeksikan likuiditas dari para pemain di pasar ya, investor, terutama dari investor institusi yang kemungkinan besar kalau free float-nya dinaikkan, selain investor asing itu pasti investor lokal yang beli, supaya itu tidak menyebabkan suatu kejut di pasar saham. Kita harus bertahap. Masa tiba-tiba ada nambah sekian puluh triliun masuk kebutuhan likuiditas nggak bisa, kita harus bertahap. Saya sih lihatnya mungkin setahun, mungkin dalam kita bisa bagi 3-4 termin ya. 3 bulan pertama, dari mungkin rata-rata sekarang 8%, mungkin ke 12, 15, 17, baru 17 ya. Itu aku lihat harus kita lakukan secara bertahap. Nah tapi di sisi lain, yang aku lihat, kebijakan ini tidak hanya bisa putus di bursa aja, nggak bisa. Ini kebijakan juga
munculnya dari OJK pada dasarnya. Benar sekali. Kan seperti kita lihat tadi, bagaimana hal yang harus diinsentifasi ini kan terkait pemerintah punya visi pertumbuhan lebih tinggi, Pak. Iya, benar. 8%. Betul. Kalau pertumbuhannya lebih tinggi 8%, investasinya itu harus lebih berani, lebih mau mencari pertumbuhan. Berarti seperti dana pensiun sama asuransi, nggak boleh ngendon di government bond aja. Dia harus pindah ke Dan itu sudah ada arahan ya? Sudah ada arahan, tapi ada PR-nya belum selesai. Okay. Ini ada permasalahannya adalah kalau kita ngobrol dengan rekan-rekan di dana pensiun dan asuransi, ada ketakutan tersendiri bahwa kalau seandainya kan saham nggak mungkin untung terus, Pak. Iya benar Kalau sekali. terjadi misalnya kondisi yang kurang menguntungkan, mereka paling takut kalau seandainya ini dianggap jadi kerugian negara dan itu lain-lain. dia. Nah, ini Risikonya ya. Risikonya ini aku rasa jadikan momen ini juga untuk mengubah definisi dari apa itu kerugian negara dan lain-lain. Karena ini kan kita saat ini kan kita sedang berada dalam periode negara yang membangun. Iya. Betul. Iya kan? Kita mau membangun saat ini, pertumbuhan ekonominya naik, mau ada proyek hilirisasi dan lain-lain. Kalau likuiditasnya ngendon di obligasi negara, nggak bisa, Pak. Ya. Cannot. Dan itu Cannot, butuh Pak. Itu keberanian ya. Butuh keberanian dan itu saya harapkan dari Ketua OJK yang baru. Ketua OJK terpilih harus sesuai dengan langkah Presiden mau target pertumbuhan 8%. Jadi memang harus juga memikirkan bagaimana caranya itu bisa berubah. Karena ini urgensinya berubah, Pak. Kalau dulu 2016 ada POJK 1 2016 itu 2016 kalau saya nggak salah. Itu mewajibkan masuk obligasi negara atau obligasi infrastruktur. Karena temanya waktu itu infrastruktur kan. Infrastruktur kita udah berhasil. Ini aku lihat untuk lembaga keuangan non-banknya juga harus arahannya berbeda. Sekarang arahannya urgensinya kalau mau naik itu kita butuh banyak proyek hilirisasi habis ini. Bisnis hilirisasi terus juga derantara banyak company juga yang kemungkinan bisa IPO dan lain-lain. Nah, ini harus disupport oleh pasar modal. Betul. Ini nature-nya beda. Ini nature-nya beda. Kita lihat ya, kalau ekonominya dulu itu kita butuh mengumpulkan dana untuk infrastruktur. Sekarang beda, kita akan mulai industrialisasi. Kalau dulu memang itu bond base, sekarang pertumbuhan modalnya itu dibutuhkan equity base. Nah, ini aku lihat bukan hanya dari bursa efeknya, OJK juga harus berubah. OJK-nya harus inline dengan target pertumbuhan 8%. Visinya harus sesuai. Kira-kira gitu. Sebelum kita berlanjut, aus nggak? Aus, Pak. Aus. Boleh sih mau. Ambil dulu ya. Oh, ada. Mau nggak? Siap. Ada Boleh. Lanjutkan dulu aja. Iya, boleh. Nah, ini mau tanya nih Mas Fahrul. Kira-kira kalau memang free float tadi jadi kan, kemudian ini dampaknya buat emiten, perusahaan-perusahaan yang terkena dengan kewajiban ataupun nanti ada aturan free float jadi bertambah ini gimana sih? Seperti apa? Kalau aku lihatnya kebijakannya harus kita lihat ini nggak retroaktif ya. Jadi kalau yang sebelumnya harus kita bagi nih antara yang mau masuk IPO baru harus 15%. Langsung tuh. Langsung yang baru. Tapi kalau yang lebih lama itu harus diberikan tahapan. Tahapan antara dia mau memberikan free float atau enggak dan harus disiapkan insentifnya, Pak.